Okay, good morning everyone. So today I would like to give you a lesson about pronoun that we are concerned on. Object pronoun. Object pronoun itu adalah kata ganti dari subjek kemudian menjadi objek. Contohnya, for example, this one. For example, I would like to give you like this. For example, Kate sudah menikah. For example, kemudian dia memiliki anak. Nah, Kate itu sebagai subjek di kalimat pertama. Kemudian di kalimat kedua, di sini ada kata dia. Dianya itu mengacu kepada si Kate. Nah, kemudian kalimat berikutnya, ini masih sebagai subjek ya, ini juga sebagai subjek. Kemudian kalimat berikutnya, saya mengetahui, mengenal, saya mengetahui, mengenalnya, begitu. Nah, katanya itu mengacu kepada si Kate, berartinya itu adalah Kate yang kita ketahui, namun letaknya itu bukan sebagai subjek, namun dia sebagai objek. Nah, kalau misalkan diinggriskan, kurang lebih seperti ini. For example ya, Kate is married. Okay, Kate is married. Kemudian di bawahnya, saya mengetahuinya. I know, mengetahui. Saya mengetahui, saya mengenali. I know her. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Kate kalimat pertama sebagai subjek dan saya mengetahuinya itu sebagai objek. Nya di sini mengacu refers to kepada Kate, begitu. Nah, sekarang di sana akan jelaskan dulu sebetulnya objek dengan subjek itu pasangannya apa saja. Okay? Listen to me carefully. I would like to give a table, a column like this. So you have to listen carefully. This one is a subject, and this one is an object. Okay, this one is a subject, and this one is an object. If you found the subject itu I, maka pasangannya adalah me. Kalau misalkan kalian menemukan subjeknya itu you, maka pasangannya adalah your. Kemudian kalau kalian menemukan subjeknya itu adalah we, maka objeknya adalah us. Gak boleh ketukar ya anak ya. Kemudian kalau subjeknya adalah they, maka objeknya menjadi them. Kalau subjeknya she, maka objeknya adalah her. Kalau subjeknya adalah he, maka objeknya menjadi him. Kemudian kalau subjeknya it, itu tetap it juga. Begitu. Nah, ini adalah susunan subjek dengan objek yang perlu kalian tulis. Subjek I, pasangannya me, dan seterusnya sampai it. Gitu ya, anak ya. Kemudian contoh kalimat. For example, contoh kalimatnya adalah Nick ate dinner with I atau with me. Coba kalian sebutkan. Nick ate dinner with I atau with me. Yang betul yang mana? Nick ate dinner with me. Jawaban yang benar. Begitu. Contoh yang lain. Contoh yang lain mungkin kita bisa bikin dua kalimat yang nantinya kalian bisa bisa lebih paham mana itu subjek dan penggunaan objeknya. For example,
Saya membeli sebuah tas baru. Saya membeli sebuah tas baru. Karena membelinya sudah, berarti kita menggunakan verb 2 ya. Saya membeli sebuah tas baru. Oke. Dan saya mengambilnya. Saya mengambilnya. Saya akan mengambilnya. Untuk memperlihatkan kepada kalian gitu, makanya saya akan mengambilnya. So, I will take a new bag, subject, kemudian, a new bag, maka objeknya menjadi begitu. Oke. Kemudian kita coba untuk mengerjakan kalimat exercise. Are you ready guys? Exercise 1. Change the personal pronoun. Oke, contohnya seperti sinik tadi ya. Ini example, for example, contoh lagi, nih, I or me, for example, had dinner, had dinner with Nick. I atau me sudah atau makan malam bersama Nick. Posisinya dia sebagai subjek atau objek karena ada di depan, maka jawabannya itu subjek, yaitu I. Begitu. Nah, sekarang kita coba contoh nomor 1, latihan soal. Betsy and I atau me, Betsy and I atau me had dinner. Betsy and I atau me had dinner with Nick. Kita tambahkan sini keterangan waktunya last night. Jawabannya I atau me, Betsy and I atau Betsy and me. Okay. Next, number 2. Number 2 is David at dinner. David at dinner with the Robert. Kalau misalkan di luar negeri ada kata the Robert, with the Robert artinya dengan keluarga Robert gitu ya. And we atau us. Pilih salah satu, we atau us. Boleh kalian lingkari, boleh kalian highlight. Oke. Next. Kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga adalah my brother drove Emily. My brother drove Emily and I atau me. And I atau me to the store. My brother drove Emily and I or me to the store. Itu nomor 3. Oke. Nomor 4. He didn't come in. Ini masih gabungan dari nomor 3 ya. He didn't come in. He waited we atau us. He waited we atau us in the car. Okay. Titik. Number 5. We atau us hurried. Terburu-buru. Nah, jawaban nomor 5. He atau us. Jadi yang nomor 3, my brother drove Emily and I atau me to the store, masih nyambung di nomor 4. He didn't come in. He waited we atau us in the car. 5. We atau us hurry. Oke. Kemudian kalian harus menuliskan pertanyaan, catatan, dan juga tulis jawabannya di buku bahasa Inggris
Jangan lupa pakai tanggal. Hari ini subjek yang kita pelajari adalah materi object pronoun atau kata ganti. Nah, kemudian ini ada example tidak perlu kalian tulis, dan di sini ada tabel subjek dengan objek. Kemudian tabelnya ini kalian tulis ya. Dan ini adalah contohnya. Setelah contoh itu exercise, kalian menentukan subjek atau objek. Gitu. Kalian memilih kalimat yang cocok, kata yang cocok itu apakah subjek atau objek. Gitu ya. Nah, kalian tulis 5 soal ini di buku juga. Kemudian jangan lupa isinya di garis bawah minimal, atau kalian punya stabilo boleh kalian highlight gitu. Nah, bukunya kumpulkan di meja Miss Erna. Setelah ini juga tetap ada tugas ya. Thank you very much. Good morning everyone. Have a nice day.